Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'aman katsiratan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian, sholat isya dan nanti insyaallah akan dilaksanakan sholat tarawih berjamaah. Marilah senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi an'amana, yang telah memberikan kita nikmat yang tidak bisa dihitung jumlahnya, saking melimpahnya, sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha, dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa terhitung. Dan tidak Allah matikan kita kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian semua meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan sepenuhnya pada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi akhrajan nasa minadh dhulumati zamanil jahiliyah ila nuril islamil munir, yang mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah, kegelapan, kebodohan, menuju zaman Islam yang terang benderang, yang nanti kita nanti syafaatnya beliau kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Semoga saya dan Anda sekalian mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan hadis yang kami sampaikan pekan yang lalu. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasatin, shadaqatun jariyatun wa ilmun yuntafa bihi wa waladun sholihun yad'u lahu. Apabila manusia telah meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang akan, kalau kita serius, kalau kita bersungguh-sungguh mencarinya di dunia ini, maka walaupun kita nanti dipanggil suatu saat, amal itu akan terus mengalir. Dan ternyata jamaah sekalian, ada keutamaan-keutamaan lain selain ilmu itu nanti menjadi amal yang tidak terputus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan darajat jamak, derajat-derajat, banyak derajat. Sehingga dari ayat tersebut, ilmu bisa menjadi tolak ukur bagi seorang muslim, yang mana levelnya pada pandangan Allah Subhanahu wa taala dengan muslim yang lain, yang membedakan adalah ilmu. Di antara keutamaan yang lain adalah jamaah sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu khairan bihi yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya ilmu agama. Ilmu bisa menjadi tanda baiknya seorang muslim tersebut. Karena dengan baiknya seorang muslim tersebut, maka Allah akan memahamkan dia dalam ilmu-ilmu agama. Sehingga jamaah sekalian, kita dituntut bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu-ilmu, bersungguh-sungguh mencari ilmu, baik ilmu agama maupun dunia, karena itu tanda baiknya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lain jamaah sekalian, malaikat mengepakkan sayapnya pada siapa saja yang mencari ilmu. Innal malaikata la yadau asnahataha ridon
li talabil ilmi yad'ul. Sungguhnya malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya dengan redha pada siapa saja para pencari ilmu. Beberapa ulama berpendapat dari maksud mengepakkan sayapnya adalah malaikat menghormati para penuntut ilmu, atau beberapa pendapat lain adalah mendoakan ahli ilmu tersebut. Subhanallah. Maka dari itu jemaah sekalian, mari kita cari ilmu sebanyak-banyaknya, karena banyak sekali keutamaan. Di samping akan membawa kita menuju derajat yang mulia di sisi Allah, juga akan terus mengalir walaupun kita di alam kubur. Ma'al muslim rahmatullah. Yang ketiga adalah wawaladun solihun yad'ulahu, doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Walaupun kedua orang tuanya sudah diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia memiliki anak yang soleh yang mendoakannya setiap saat, maka doa itu pasti akan sampai pada kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya telah dipanggil. Jamaah sekalian, kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala tempat meminta dan tempat kita meminta pertolongan. Jamaah sekalian, suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar, pendiri mazhab Hambali, salah satu mazhab terbesar dari 4. Suatu ketika beliau pernah bercerita ketika beliau itu sedang safar ke Irak, di mana tempat itu sangat-sangat masyhur sekali. Nama Imam Ahmad dikenal sangat masyhur, akan tetapi mereka belum tahu wajah Imam Ahmad seperti apa. Kemudian Imam Ahmad suatu ketika sudah malam, kemudian menginap sholat isya di situ di sebuah masjid, kemudian ingin menginap, tetapi marbot masjid dalam tersebut tidak menghendaki beliau menginap di situ. Kemudian beliau keluar ingin tidur di teras luar masjid, akan tetapi marbot masjid juga tidak menghendaki. Andai kata beliau tahu yang beliau tidak kehendaki itu seorang ulama besar, maka beliau tidak akan berani seperti itu. Akan tetapi Imam Ahmad tidak mau memperkenalkan dirinya. Jamaah sekalian, kemudian dilihatlah dari sebuah rumah ada seorang penjual roti. Kemudian beliau itu melihat Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot masjid tersebut, kemudian merasa iba. Lalu beliau mendatangi Imam Ahmad untuk menginap di rumahnya karena merasa iba. Kemudian jamaah sekalian, Imam Ahmad di dalam rumah tersebut mendapatkan hal yang luar biasa sekali, yang mana beliau ini pengusaha roti, yang mana memproduksi bahan roti yang akan dijual besok dengan bahan-bahannya tidak membuatnya kecuali mengucapkan istighfar, astagfirullah, membuat adonan astagfirullah. Kemudian saking takjubnya Imam Ahmad berkata pada orang tersebut, wahai saudaraku, sudah berapa lama engkau begini? Maksudnya membuat roti dengan berzikir. 30 tahun, kata orang tersebut. Selama itu jemaah sekalian. Kemudian berkata lagi Imam Ahmad, dan apakah semua doamu diijabah oleh Allah? Kemudian orang tersebut menjawab, iya, setiap aku berdoa Allah pasti mengabulkan doaku. Tapi ada satu doa yang mana selama ini aku minta tapi Allah belum mengabulkan saat ini. Kemudian Imam Ahmad saking penasarannya, apa doa orang tersebut, orang yang soleh tersebut, yang selama bahkan membuat roti pun mengucapkan istighfar. Kemudian orang tersebut menjawab, aku selalu berdoa suatu saat kelak Allah mempertemukanku dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah, jemaah sekalian, ternyata orangnya di depannya persis. Itu saja dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.